Diundang keluarga Payo Manampiring yang membawa anak untuk pertama kali beribadah di rumah gereja. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang selalu memberkati kami dan keluarga kami dan rencana kami. Maka inilah keluarga Payung Manampiring. Mereka membawa anak mereka yang pertama kali untuk beribadah. Ini karena kerinduan iman. Setiap keluarga membawa anak di hadapan Tuhan, mempersembahkan bagi Tuhan. Maka saat ini bukan karena sekedar seremonial saja, tetapi mereka membawa dalam kerinduan untuk membawa anak pertama kali. Yang selanjutnya anak ini akan diam beribadah di rumah-Mu yang kudus. Begitu juga orang tua. Maka kami berdoa pertumbuhan anak ini, pertumbuhan iman, pertumbuhan fisik. Kami berdoa bagi Nedifa Hyuna Payo. Tuhan berkati anak ini sehingga dia bertumbuh sehat, bertumbuh dalam pengajaran Kristiani dari papa dan mama keluarga Payo Manampiring. Kiranya kasih dan berkat Tuhan menyertai papa dan mama dari Nedifa Hyuna, sehingga anak ini bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Allah. Maka diberkatilah anak ini dan orang tua keluarga Payo Manampiring. Diberkati juga jemaat Kolom 17, Bapak Penatua, Ibu Diaken, dan seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan Allah, ketika kami ada dalam satu persekutuan di rumah yang kudus ini, maka ada pujian, ucapan syukur, tetapi juga kami bermohon kiranya kami selalu dibekali dengan firman, supaya hidup kami sesuai petunjuk Tuhan. Siapapun kami sebagai anggota sidih jemaat, baik sebagai komisi remaja pemuda, baik jemaat dan wilayah dan kabupaten, Engkau berkati kami semua. Sehingga ketika kami ada, kami ingin belajar, kami ingin memahami firman untuk kehidupan kami. Maka curahkan Roh Kudus bagi kami, supaya kami bisa memahami firman. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Allah, kami sudah sedia untuk mendengar. Amin. Kitab Keluaran pasal yang ke-31 Keluaran pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-11.
Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu kita baca bagian Alkitab ini secara bersama-sama dengan perikop Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Aholiab ditunjuk. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, setelah kutunjuk bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya tata untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisam dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Tema pertemuan, tabut untuk tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja, kandil dan emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala bejana pembasuhan dengan alas, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk jabatan imam, minyak urapan dan dari wangi-wangian untuk tempat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Tinggallah dalam Yesus. Kita dengarkan pujian. Pujian sebelum khotbah, jemaat kolom 16.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, kita masih di minggu-minggu ini masih terajak dan diajak bagaimana dalam perenungan baik pekabaran Injil tetapi juga pendidikan, ya. Sebab memang kalau kita lihat pendidikan sangat penting. 191 pendidikan toh sudah ada di Minahasa, tetapi coba orang bisa lihat dalam baik pergaulan, etika, moral, ini sangat menyentuh kita sebagai gereja. Pertandingan pemuda sekarang sudah hebat. So lewat online, pertandingan baru-baru di sini, saya lihat memang ada nilai positifnya. Tetapi tanda awas negatifnya. Pertandingan itu memang mesti santai, karena anak mau maki semua. Kita hadir di situ, kita menyaksikan mereka bertanding, dan ada yang bilang sebetul Pak Pendeta ada di situ karena apa? Kadang dorang sunyak sadar, dorang mau maki. Napi setan dengan kalah kita. Ini pertandingan yang saya lihat, ini orang berbicara teknologi ya, ini menyentuh dari bagian Alkitab. Tapi tanda awas, anak-anak kita sekarang luar biasa, lupa makan karena bermain. Saya pernah tanya, anak cita-cita apa? Dia bilang mau masuk tentara kita pendeta. Ini anak kurang lupa lidi ini mau masuk tentara. Memang sangat krus, kalau ada orang krus saya pernah lihat, tapi memang lebih krus. Saya bilang anak mau masuk tentara. Baru satu kali dong sudah tali pangan, patah tulang. Dia bilang jangan begitu pendeta, waktu sedu. Karena dia tapi anak sarana. Ini kita berbicara tentang teknologi. Ini nanti kaitannya dari bagian Alkitab yang kita baca. Nah makanya di sini ketika Tuhan berfirman kepada Musa, nah ini yang orang harus lihat. Tuhan berfirman, siapapun yang dia pilih itu hak Tuhan. Toh? Jadi nyana bilang, siapa dia? Toh? Siapapun yang dipilih itu adalah hak Tuhan. Dia berfirman kepada siapa? Dia berfirman kepada Musa. Ya. Yaitu dia tunjuk Besaleel dan Aholia. Toh? Kenapa dia tunjuk pada orang? Ya. Karena mereka dikatakan di sini sudah diberi kepenuhan Roh Allah dan keahlian, pengertian, pengetahuan. Beda dengan Salomo. Salomo diberikan apa? Hikmat. Akhirnya dia minta hikmat. Akhirnya Tuhan berikan kepada dia apa? Kekayaan, kejayaan, kehormatan, dan umur panjang. Kalau Besaleel dan Aholia diberikan sini apa? Keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan. Mau dikerjakan di sini bukan cuma dia penunjang salah-salah. Iya kan? Dia penunjang di sini dari emas. Dia penunjang di sini dari perak. Bahkan mengasah batu permata supaya ditata
dipahat untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala pekerjaan. Ya. Besalel bahasa Ibrani apa? Dalam bayang-bayang tuh, perlindungan Allah. Itu maksud di tanah perjanjian suku Yehuda akan menempati area di bagian barat Laut Mati. Ya. Nah, di situ ada perlindungan Allah Raja Daud yang berasal dari suku Yehuda dan Salomo anaknya yang membangun bait Allah pertama di Yerusalem. Di situ diberi karunia berupa pengetahuan dan hikmat. Nah, itu kembali tadi yang saya sampaikan Salomo ya. Diberikan hikmat. Bahkan Roh Allah menunjuk pada kehadiran Allah yang memberi berbagai kemampuan yang sangat istimewa. Nah, selanjutnya Tuhan mengingatkan Musa di sini, saudara-saudara, bahwa Dia telah menetapkan di samping Besalel Aholiab dalam bahasa Ibrani kemahku adalah Allah. Bakal anak-anak kamari cucu kasih nama tuh nama-nama begini. Kalau kita lihat anak-anak tuh kasih suruh nama kasih nama-nama begini. Ya, bagus sekali itu DPR. Aholiab bahasa Ibrani kemahku adalah Allah. Luar biasa. Suku Dan akan tinggal persis di seluruh sebelah utara suku Yehuda dan mereka juga ada dalam di kemah Allah. Jadi kepada orang-orang ini Tuhan telah memberikan keahlian. Dan mereka harus berbuat dan membuat segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepada Musa, yaitu dalam rangka apa? Yaitu kemah pertemuan, yaitu tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya. Segala perabot kemah itu yakni apa? Kandil, meja, apa lagi? Mesbah, bejana pembasuhan, pakaian jabatan Imam Harun dan anak-anaknya, minyak urapan dan semua yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa. Ini artinya ada untuk beribadah kepada Tuhan. Memang ada dia perlengkapan ibadah. Sama dengan Torah. Beribadah ada dia perlengkapan ibadah. Ya. Apa yang dikerjakan di sini oleh mereka yang telah menerima karunia-karunia dari Tuhan itu semua perintah Tuhan kepada Musa. Jadi itu karunia-karunia Tuhan berikan empat orang pakai dengan sebaik mungkin. Ya. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka sungguh memberi diri dalam panggilan termasuk pelayanan yang ada. Kenapa? Ini Musa dia sebagai seorang pemimpin, ya, dia tidak mengerjakan pekerjaan sendiri. Ini hebat orang sebagai gereja. Orang melakukan sesuatu nyanak sendiri. Keberhasilan dari jemaat itu semua. Iya toh? Nyanak lepas dari keberhasilan jemaat semua. Termasuk pelsus jemaat, semua menopang. Makanya dalam apa sidang atau apa, ketika sesuatu diputuskan itu putusan bersama. Iya toh? Dalam rangka untuk jemaat, bukan untuk pribadi. Kadang orang bilang untuk dia pribadi kok. Tidak.
Tetapi semua dibahas untuk bersama. Orang bisa bayangkan dalam keberhasilan di mana jemaat-jemaat boleh berhasil. Itu karena apa? Bukan ketuanya. Iya toh? Bukan ketua jemaat yang berhasil, tapi jemaatnya yang berhasil. Kalau ada peningkatan-peningkatan di jemaat, siapa yang berhasil? Dorang mau bilang Stevi Kumis? Bukan. Dorang mau bilang jemaat Efrata yang hebat. Tapi yang lebih hebat Tuhan. Iya tuh. Mau cari kuah hebat di sini, siapa yang hebat? Nggak ada orang hebat di dunia ini. Oh, siapa yang hebat? Cuma Tuhan yang hebat. Oh, dia mau berpikir dia hebat? Ya enggak ada orang hebat. Orang takluk di bawah kemahakuasaan Tuhan. Kalau orang mau bicara hebat, Tuhan hebat. Kalau orang nggak hebat. Coba orang lihat tuh tokoh-tokoh hebat. Semua ada orang yang mengaku pintar. Mati. Karena orang berpikir hebat. Tapi kalau orang berpikir untuk bagaimana, untuk kemuliaan Tuhan, untuk iman, maka Tuhan kasih pada orang tuh seperti yang diberikan kepada apa? Besaleel dan Aholia. Kenapa orang diberikan? Ya. Supaya mereka dalam pengetahuan mereka, karena mereka memiliki pengetahuan yang baik. Tuhan tahu orang cara berpikir untuk Tuhan. Jangan Tuhan kasih dong cara berpikir beda. Cuma untuk menjatuhkan orang lain. Itu bisa. Iya. Tuhan kasih Pak Besaleel dan Aholia karena apa? Tuhan tahu dia ada kasih. Orang ini mampu memakai karunia-karunia yang Tuhan kasih. Jangan Tuhan kasih pun salah bikin, salah pakai. Iya toh? So ada yang bilang merasa paling hebat, so kita paling hebat. Setelah cek hebat apa cuy? Iya. Sampai di mana Pak orang kehebatan manusia? Coba orang berikan perenungan. Sampai di mana orang hebat? Cuma hebat jago berkata-kata, nyanda. Harus berbuat. Kalau nyanda berbuat orang bilang, atur ketu. Stel bicara mertu di rumah begini. Stel bicara nyanda mampu mengatur kehidupan pribadinya dan rumah tangganya. Apakah orang ini hebat? Tidak. Mari orang belajar dari bagian Alkitab ini. Ketika orang dipenuhi oleh Roh Allah, dilengkapi Tuhan dengan berbagai pengertian, maka dia akan berbuat keahliannya untuk Tuhan, bukan untuk dia. Amin. Orang dipakai untuk Tuhan. Kalau mau bilang ada keadaan yang salah, ya dibenahilah. Iya kan? Setiap kesalahan orang benahi. Tapi bukan dalam rangka melihat seorang itu selalu salah terus. Karena so di mata dia salah dia terus. Tapi mari orang bagian Alkitab ini termasuk orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika sebentar orang akan bersama dalam perjamuan, orang hayati betul perjamuan kudus. Jangan perjamuan kudus ini disoroti, orang cuma seremonial saja. Karena apa? Iko perjamuan mertu pikirannya begitu. Iko perjamuan menghayati tentang tubuh dan darah Kristus, mertu pikiran cuma pak orang lain. Salangan. Salah terus. Sampai di mana pemahaman kita akan berkembang? Bagaimana Tuhan mau kasih pada orang Roh Kudus? Orang mau dipenuhi dengan Roh Kudus bagaimana? Karena sudah dipenuhi dengan akal yang tidak sehat. Iya toh? Tuhan mau kasih Roh Kudus bagaimana dipenuhi kalau orang akal sosnya sehat?
Tuh pikiran kurang itu terus. Cuma itu terus. Yang pernah berkembang. Orang mungkin sudah tawa akan, mah dia sikat terus. Saya yakin ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan mengambil bagian membangun, mengerjakan pelayanan. Itu yang paling penting. Membangun satu pekerjaan pelayanan baik di gereja yang betul-betul kelihatan. Jangan cuma pancuri-pancuri kau bilang kita ada di situ. Sama dengan sebentar panitia yang akan dibentuk, dilantik. Lantik 45, kerja cuma 4 orang. Setelah semua kelar, pembubaran di mana? Dia kutanya pembubaran, padahal nak iko. Enter lantik bakarjanya nak, dia tanya pembubaran karena dia tahu pembubaran dah babi putar. Karena dia tahu pembubaran di pantai. Iya, belum ten apa-apa dia sudah tanya pembubaran, baru lantik dia sudah tanya pembubaran kapan? Baru lantik nah sudah tanya pembubaran. Karena apa? Dia mau bekerja. Iya toh? Mudah-mudahan sebentar remaja berapa mau lantik? Boleh 4 lebih. Supaya nak dapat lantik kong 50-an. Pemuda berapa mau lantik? POPG wilayah. Jadi jangan cuma lantik sekiannya. Ini berkaitan dari bagian Alkitab ini ya. Pemberian Tuhan itu dimanfaatkan. Ketika dilantik di hadapan Tuhan, betul-betul pemberian diri. Sama dengan orang sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan Tuhan, pemberian diri. Pemberian diri yang sungguh-sungguh. Makanya kita belajar dari bagian Alkitab ini, sekalipun orang lebih mudah sekarang menggunakan segala sesuatu. Untuk mau ini sesuatu, so pakai segala rupa sekarang berkomunikasi lebih dapat takut. Tetapi bagaimana pula orang memanfaatkan yang bertanggung jawab. Iya kan? Sebab sampai orang-orang tua dulu luar biasa, orang membangun gereja, orang pikul kayu, tapi orang mampu menjaga kelestarian yang ada. Itu hebatnya, sampai orang-orang tua. Orang pi angka kayu, bikin gereja, tapi orang mampu menjaga kelestarian. Iya. Kalau orang ada di zaman ini, tong sorombit semua tuh batu-batu ini. Ini batu-batu yang sangat mahal ya. Nah, mari lewat bagian Alkitab kita saat ini kita manfaatkan secara bertanggung jawab pekerjaan baru yang mungkin ya bagi orang generasi anak-anak kita. Orang pun sendiri. Sehingga memang ketika saya mengikuti rapat di sinode baru-baru, ada yang sangat penting perlu kita ketahui bahwa baik untuk tingkat bencana alam ini sulit diprediksi. Dia murang, dilihat aman-aman, akhirnya apa? Malah gereja di Amurang, gereja sentrum Amurang tidak boleh beribadah sampai hari ini. Saya melihat siaran langsung dari ketua wilayah dan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Mereka sudah menemukan ada 3 berapa titik dalam gereja itu kosong. Ada 3 titik dalam gereja itu kosong, dontoki kosong. Ada kemungkinan kalau berapa orang masuk di gereja itu bisa runtuh. Makanya gereja sentrum itu sekarang tidak diperkenankan untuk beribadah. Itu karena apa? Pengaruh baru-baru yang ada. Bukan tidak mungkin orang di Rata Totok ini.
Orang berpikir aman-aman terus. Iya kan? Padahal tingkat mungkin yang ada sudah luar biasa. Mari orang diberikan teknologi kecanggihan, tetapi bagaimana orang mau mengatur semuanya. Iya. Jangan sampai bisa bukan patora pakai topi generasi anak cucu. Toh? Saya tinggal di Manado sudah sekian tahun, nanti baru tahun berapa baru rasa tuh banjir memang sampai di atap rumah. Dulu masih kecil kita orang lihat kuala di Manado lebar sekali. Dia lebar sama ini gereja ini. Tapi sekarang kurang berapa meter. Iya tuh. Kan tidak mungkin bencana alam banjir di Manado karena tuh sungai so kecil. Dulu tompe tanpa mandi memang bersih sekali, dapat lihat dasar. Sekarang udah palia begitu. WC so di kuala samu, WC rumah, piara babi, piara apa so di WC di. Nah, saudara-saudara, marilah kita sebagai mitra Allah, orang dipanggil mengembangkan ya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tapi secara tanggung jawab. Ya. Artinya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di teknologi canggih, toh kalau ada hal yang perlu cuma dibicarakan, ya dibicarakan saja. Iya, itu yang paling bagus. Toh, tanpa mau mengekspos, toh. Banyak yang orang lihat sekarang, ini kasus di Jakarta di mana? Karena apa? Dia cuma ada bilang begini, satu Solo, sudah masuk ranah polisi lagi. Toh? Tapi mari orang sebagai orang-orang beriman, segala sesuatu Pak bisa dikomunikasikan. Bisa dibicarakan. Iya toh? Tanpa harus mengekspos sesuatu orang, baik kelemahan seseorang, orang mengekspos kelemahan orang tidak tahu orang lebih lemah. Iya toh? Karena orang lemah sekali. Siapa kok yang kuat? Nyana ada yang kuat. Toh yang kuat cuma Tuhan. Tapi ketika orang mau mengekspos kelemahan orang, maka orang sendiri, orang lihat dompet diri. Siapa orang? Toh? Saya kira ini firman Tuhan yang akan menuntun kita sehingga kita mengambil bagian memelihara iman, pengharapan kasih tetap menjadi bagian, sehingga pakailah teknologi yang ada supaya untuk Tuhan, untuk keutuhan ciptaan. Jangan teknologi membuat orang semakin jauh, jangan teknologi membuat orang semakin nyanak dalam serikat persaudaraan. Teknologi bisa menghancurkan orang keberadaan sebagai pelayan khusus. Mari orang pakai teknologi yang ada untuk saling membangun sehingga gereja Tuhan dimuliakan dan siapapun kita, para pemuda, para remaja diberikan kesempatan untuk mengolah apa yang ada dengan kemampuan, tapi dengan seperti yang diberikan kepada Besaleel dan Aulia, dorang pakai untuk Tuhan, bukan pakai dompet diri sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji-pujian berikut Pria Kombapa Rayon 5.
Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita lakukan NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Menghibur dan menenangkan,
perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau berlindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara, kita akan masuk pada perayaan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-191 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Minahasa. Saudara-saudara, inilah meja Tuhan. Juru selamat kita mengundang semua orang yang percaya kepadanya untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus yang telah disiapkannya. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, inilah perjamuan bergembira dari umat Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Ia Tuhan Bapa Maha Kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah membentangkan langit dan telah meletakkan dasar bumi yang telah diciptakan roh dalam diri manusia. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan memelihara kami dalam kasih-Mu kasih mesra-Mu yang kekal. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu, menyatakan maksud-Mu dalam Taurat dan kitab nabi-nabi, dan bersifat sabar terhadap kesombongan dan ketidaktaatan kami. Besar dan ajaib perbuatan-perbuatan, benar dan adil jalan-jalan-Mu. Bersama dengan bala tentara sorga kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah saja yang kudus. Kudus, kudus, kudus sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Ia. Segala kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa kami, karena Yesus Kristus anak-Mu yang lahir dari anak darah Maria dan diantara kami, penuh kasih karunia dan kebenaran, yang telah mati di kayu salib karena menaati Engkau, lalu dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa-Mu. Mengingat Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil roti ini untuk memberitakan kematian-Nya karena dosa dunia dan mengakui kebangkitan-Nya sampai Ia datang kembali. Ya Tuhan, berilah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya roti yang kami pecahkan dan cawan yang kami bagikan memberi kepada kami anugerah, supaya dengan menerima kami dipersatukan dengan Kristus dan Dia dengan kami, dan kami tetap setia sebagai anggota tubuhnya sampai kami makan perjamuan baru bersama dengan Dia dalam kerajaan-Nya. Yang telah memanggil kami keluar dari kematian masuk dalam kehidupan, kami mempersembahkan Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembah
ambillah, inilah tubuhku. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah
Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang amat mengasihi kami, yang lama mencari kami, dan yang penuh rahmat menyelamatkan kami. Berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa akan menyerahkan diri kami, kehendak kami, dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam Tuhan, kita akan masuk pada pelantikan, yaitu yang pertama pelantikan untuk panitia remaja teladan sekabupaten Minahasa Tenggara yang dilaksanakan di wilayah Ratatoto. Yang kedua, Komisi Pemuda, yaitu pelaksanaan panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim wilayah Ratatoto. Saudara-saudara, sebelum mereka dilantik, perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari panitia. Pada dasarnya semua sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas tanggung jawab wewenang tersebut, termasuk panitia. Walaupun tanggung jawab dan wewenang dari orang ini berbeda, namun semua punya kesatuan, semua mempunyai maksud tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini Rasul Paulus menulis, dan silakan dibaca dalam Efesus 4 ayat 7, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Kita dengarkan pembacaan surat keputusan. Saat ini kami akan membacakan keputusan tentang panitia pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Rayon Minahasa Tenggara. Gereja Masih Injili di Minahasa. Surat keputusan nomor 19 tahun 2022 tentang panitia pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Rayon Minahasa Tenggara. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Rayon Minahasa Tenggara tahun 2022, maka perlu ditetapkan panitia. Memperhatikan, pertama, Tata Gereja Gemim tahun 2021. Dua, program kerja Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun 2022. 3, pola baku pemilihan remaja Sinode Gemim. Memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat mereka yang nama-namanya terlampir bersama surat keputusan ini untuk bertugas sebagai panitia pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Minahasa Tenggara tahun 2022.
Kedua, kepada panitia agar melaksanakan tugas untuk dan atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, serta bertanggung jawab kepada KPRS Gemim. Ketiga, dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dengan KPRS Gemim. Keempat, semua persembahan dalam bentuk ibadah digunakan untuk pelayanan umum Sinode Gemim. Kelima, sebelum pembubaran panitia, maka harus didahului dengan pemeriksaan keuangan oleh Komisi Pengawas Perbendaharaan Sinode Gemim. Keenam, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 24 Juni tahun 2022. Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim sudah bertanda dan cap Ketua, Pendeta Hein Arina THD, Sekretaris, Pendeta Effort AA Tangel MPDK. Lampiran Surat Keputusan nomor 19 tahun 2022. Susunan Panitia Pemilihan Remaja Teladan Sinode Gemim Rayon Minahasa Tenggara tahun 2022. Jadi nanti nama-nama yang akan dibacakan diundang mengambil tempat di depan, dan tentu sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah nama atau salah gelar yang akan saya baca. Ketua Umum Penatua Steri Wurangian SPD. Ketua Harian Penatua Meksi Sahen Solar SPI. Wakil Ketua 1. Disilakan kalau ada untuk mengambil tempat di depan. Wakil Ketua 1 Penatua Deker Mamusung. Wakil Ketua 2 Penatua Stefi Kencem. Wakil Ketua 3 Penatua Cicilego. Sekretaris Penatua Alfian Koluku STH. Wakil Sekretaris 1 Chelsea Suot SPD. Wakil Sekretaris 2 Penatua Feki Manampiring. Wakil Sekretaris 3 Penatua Nilce Bungu. Bendahara Diaken Modi Mokalu. Wakil Bendahara Penatua Raymond Senain. Seksi Acara dan Ibadah. Koordinator Pendeta Rifo Wakulu STH MSI. Anggota Pendeta Santi Regar STH. Penatua Ismail Wanta MPD. Vikaris Pendeta Nada Tampi STH. Vikaris Pendeta Tiara G Suot STH. Vikaris Pendeta Calvin Onsu STH. Orientator Clara C Sayo STH. Vikaris Pendeta Riki Harke Damungilala STH. Vikaris Pendeta Helmi Lahe MTH. Vikaris Pendeta Jane Waha SPDK. Vikaris Pendeta Treasure Wina Renguan SPDK. Vikaris Pendeta Yulin Rantung SPDK. Vikaris Pendeta Nori Manawan STH. Vikaris Pendeta Jerry Kawatu STH. Alfredo Ula Penatua Olviana Sulu SPD. Seksi Sekretariat Koordinator Penatua Angel Manuel SE. Mohon maaf untuk seksi acara ibadah ada yang terlewat. Vikaris Pendeta Calvin Onsu STH. Seksi Sekretariat Koordinator Penatua Angel Manuel SE. Anggota Melani Porayo SKM. Penatua Billy Pemain. Cindy Koyongian Penatua Aldo Retu. Rani Mukuan Valen Tilaar. Jili Lumintang. Jacqueline Sunarto. Megi Wahani Penatua Stanley Watuseke SKM. Penatua Treasure Simbar. Seksi Usaha Dana Koordinator Yosi Kencem. Anggota Adri Rundungan, Swingli Adam, Noldi Sambeka, Dani Suot, Penatua Daina Sareongsong, Penatua Stanley Lomboan, Femi Tiwo, Nori Kembuan, Olvi Manurip, Diaken Maengko, Penatua Audrey Kindangen, Jeffrey Korua, Stevi Piai, Penatua Frederica Mangangui, Penatua Resaldi Poluan, Jessica Pangkei. Seksi Konsumsi Koordinator Penatua Vivi Roti,
Anggota Ingrid Kairupan, Rifana Rory, Rina Mala, Devi Sampul, Vanda Wewengkang, Indri Kaat, Monika Singal, Aiko Rundunga, Ayu Sangkai, Anglin Tilaar, Yati Tumewu, Santi Mawikere, Nolak Tilaar, Grace Nion, Reli Wangko, Yeni Mumu. Seksi Keamanan, Koordinator Polsek Ratatotok, Anggota Hukum Tua Marnex Kamudi, Hukum Tua Markus Korua, Hukum Tua Michael Suak SE, Hukum Tua Steve Kaparang, Hukum Tua Hespiri SH, Hukum Tua Stevi Lumintang, Penatua Jeffrey Panambunan, Panji Yosua. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi, Koordinator Penatua Dedi Ante, Anggota Penatua Fireisi Parengkuan, Sandy Manampiring, Royke Panggemanan, Veronica Ering, Leli Ngongoloy, Jaina Adam, Chelsea Sambuaga, Penatua Desi Lintong, Yano Piri, Oike Tilaar, Riko Sambeka, Marlon Gumogar, Jubli Manopo, Penatua Jefar Lumintang, Penatua Vivi Roti. Pembantu Umum, Ikatan Remaja Teladan Gemim, Rayon Minahasa Tenggara. Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim sudah bertanda Ketua Pendeta Hein Arena, THD Sekretaris Pendeta Dr. Evert A.A. Tangel, MPDK. Selanjutnya untuk pemuda Gereja Masihi Injili di Minahasa Wilayah Ratatotok, Surat Keputusan Nomor 025-DPMW-RTTK-6/2022 tentang pembentukan dan penetapan panitia pelaksana Pekan Olahraga Pemuda Gemim Serayon Minahasa Tenggara di wilayah Ratatotok tahun 2022. Karena amanat kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Wilayah Ratatotok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, membentuk panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim Serayon Minahasa Tenggara tahun 2022 wilayah Ratatotok. Kedua, mengangkat nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai panitia. Ketiga, panitia melaksanakan tugas-tugasnya sesuai ketentuan tata gereja Gemim dan mempertanggungjawabkannya kepada majelis wilayah melalui Badan Pekerja Majelis Wilayah. Keempat, surat keputusan ini diberikan sebagai pegangan yang sah dengan ketentuan. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ratatotok tanggal 26 Juni 2022. Mengetahui Badan Pekerja Majelis Wilayah Ratatotok, Ketua Pendeta Stevi Daud Lasut MTH, Sekretaris Pendeta Elizabeth Waworuntu Angau STH. Lampiran susunan panitia. Pelindung Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penasehat Badan Pekerja Majelis Wilayah Ratatotok, Pemerintah Kecamatan Ratatotok. Penanggung jawab Komisi Pemuda Sinode Gemim, Komisi Pemuda Rayon Minahasa Tenggara, Komisi Pemuda Wilayah Ratatotok, Ketua Komisi Pemuda Sewilayah Ratatotok. Ketua Penatua Stevi Kencem, Wakil Ketua Resa Linelean, Sekretaris Dona Nayuan, Wakil Sekretaris Raifo Sambo, Bendahara Stella Kakambong, Koordinator Umum Bapak Julius Maramis, Bapak Fekdi Tilaar, Diaken Ivana Ulur. Mengetahui Badan Pekerja Majelis Wilayah Ratatotok, Ketua Pendeta Stevi Daud Lasut MTH, Sekretaris Pendeta Elizabeth Waworuntu Angau STH. Saudara-saudara, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk dilantik sebagai panitia pemilihan remaja teladan Kabupaten Minahasa Tenggara dan panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim wilayah Ratatotok. Akan menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami silakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan sebagai berikut.
Yakinkah saudara bahwa melalui tata cara yang sah, bahwa saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi panitia pemilihan remaja teladan se-Kabupaten Minahasa Tenggara, panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim wilayah Ratatotok? Yang kedua, apakah saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Yang terakhir, berjanjikah saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara sebagai panitia pemilihan remaja teladan se-Kabupaten Minahasa Tenggara, panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim wilayah Ratatotok, dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas-tugas saudara. Saudara-saudara, apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Amin. Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, melantik saudara-saudara menjadi panitia pemilihan remaja teladan se-Kabupaten Minahasa Tenggara, menjadi panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim wilayah Ratatotok. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil saudara-saudara dalam pelayanan ini, menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara berbuah bagi Allah. Amin. Yang dilantik melakukan Ya Yesusku berjanji. Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya mengundang KPRS Sinode dalam hal ini, KPRS Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk menyerahkan SK kepada, dan saya mengundang Penatua Pemuda Wilayah Ratatotok untuk menyerahkan SK kepada masing-masing, termasuk kegiatan yaitu pertama remaja teladan, pemilihan remaja teladan se-Kabupaten Minahasa Tenggara, serayon Minahasa Tenggara, maksudnya serayon Minahasa Tenggara. Ya, masing-masing menyerahkan, diundang ketua panitia dari remaja pemilihan remaja serayon Kabupaten Minahasa Tenggara, diserahkan langsung oleh KPRS. Terima kasih. Diundang Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim, khususnya wilayah Ratatotok, Penatua Stefi Kencem. Demikian, disilakan menghadap jemaat.
Saudara-saudara anggota Jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara kita yang dilantik menjadi panitia pemilihan remaja teladan Rayon Minahasa Tenggara dan panitia Pekan Olahraga Pemuda Gemim wilayah Rata Totok dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Doakan mereka dan bekerjalah sama dengan mereka supaya Jemaat Gemim Efrata atau wilayah Rata Totok dan Komisi Remaja Sesinode Gemim mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikian, dan silakan lakukan bekerja bersama-sama. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang memberkati gereja-Mu, gereja Masih Injili di Minahasa. Ketika kami sudah belajar dari firman Tuhan, kami akan melakukan firman. Apa yang kami imani, kami akan melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kami dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Tuhan yang memberkati gereja-Mu yang jemaatnya sudah memberi persembahan. Maka berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya persembahan ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa program Sinode Gemim. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam rangka hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Kegiatan-kegiatan banyak dilakukan, termasuk untuk memajukan pendidikan yang ada di Minahasa. Maka Tuhan berkati setiap program dari Sinode Yayasan Gemim, maka kiranya pendidikan akan menjadi baik bagi gereja-Mu, gereja Masih Injili di Minahasa, para pengajar, bahkan baik tempat-tempat, baik tempat pendidikan, sekolah-sekolah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi program-program komisi yang ada, baik Priakom Bapa Sinode, Pemuda Sinode, dalam hal ini akan melaksanakan kegiatan POPG, baik sesinode dan sewilayah, khususnya wilayah Rata Totok. Sesinode yang akan dilaksanakan di wilayah Rata Totok, kami berdoa Tuhan diberkati. Bapak, kami berdoa bagi Penatua Pemuda Sinode, Bapak Rio, Saudara Rio Rondo Kambi, bersama komisi yang ada Tuhan berkati sehingga kegiatan POPG Sinode Gemim akan berjalan dengan baik di wilayah Rata Totok.
panitia yang sebentarnya nanti akan dilantik, Tuhan akan berkati mereka bersama kabupaten, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berkati Komisi Remaja Sinode, dalam hal ini KPRS yang ada di Rayon Mitra, yang di dalamnya telah melantik panitia remaja teladan, pemilihan remaja teladan Rayon Mitra. Maka kami berdoa diberkati mereka dalam melaksanakan tugas. Mereka akan bekerja dengan baik, panitia dan semua peserta. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Tuhan berkenan bagi kegiatan-kegiatan yang akan dibuat di Minahasa, khususnya di wilayah Ratatotok. Pemuda Efrata Ratatotok mereka bersyukur karena kebersamaan mereka membuahkan hasil, yaitu pemuda Efrata meraih juara di 3 pemuda wilayah dan kegiatan e-sport, ML dan PUBG, sehingga mendapat 8 piala penghargaan. Kiranya Engkau memberkati Penatua Pemuda Efrat Kakambong bersama komisi, sehingga segala sesuatu mendatangkan sukacita, semangat di pemuda Efrata Ratatotok. Mereka tetap kompak, tetap solid, sehingga ini yang mereka nyatakan sebagai pemuda Gemim. Maka berdoalah kami ya Tuhan Allah bagi jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Adik Lovely Rogi, keluarga Rogi Mukuan yang saat ini sementara sakit, Bapak Berat Rondonu, keluarga Rondonu Ulangkai, Bapak Jenri Papia, keluarga Papia Andaria, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Hanya kepadamu kami bermohon Tuhan, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami ini, pulihkanlah mereka sehingga mereka ada kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa yang bersyukur, Tuhan kuduskan sukacita. Yang ketambahan usia baik, pernikahan dan pribadi, Tuhan berkati. Yang bersyukur karena berkat-berkat yang melimpah bagi keluarga mereka. Anak-anak mereka baru lulus, baru dalam kenaikan kelas, Tuhan berkati. Sehingga mereka diberkati rencana cita-cita mereka. Diberkati mereka yang sudah membawa anak pertama kali di rumah gereja. Diberkati badan pekerja majelis Jemaat Gemim Efrata Ratatotok. Tuhan berkati ketua, wakil sekretaris, bendahara, anggota, komisi-komisi kerja, perangkat pelayanan, pegawai kostor, pianis, prokantor, bahkan Bapak Steve Mambu bersama dengan rekannya. Tuhan berkati sehingga berkat Tuhan melimpah bagi kami untuk mengerjakan tugas pelayanan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati Penatua Diaken, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah kami semua yang berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, semua yang ada, kecamatan, bahkan desa-desa yang ada, Tuhan berkati. Ini doa kami ya Tuhan Allah yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Kuduskanlah nama gereja, jadilah nama kami pada hari ini makanan kami, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan warta jemaat.